Hanya mau menghujat ini, Bung. Di dalam Al-Quran diterangkan, kamu diam. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang rasul, setiap datang nabi kepada mereka selalu diolok-olok. Oke, saya tanya kamu. Ini kau olok-olok lagi. Nabi Lut lagi kau olok-olok. Nabi Lut di Islam itu adalah orang yang baik, orang yang suci, yang diberi hikmah, diberi ilmu. Di kitab kalian lah Nabi Lut itu dihinakan, direndahkan. Kenapa kamu tuduhnya ke saya? Kenapa kamu tuduhkan ke kami? Di kitab kalian itu, Lut itu diperkosa kedua anak gadisnya secara bergantian. Kenapa perilaku itu kamu cerminkan ke kami? Sementara kamu tidak lihat barat. Di mana AIDS itu datang, di mana agama orang homo, gay bisa dinikahkan. Bahkan di gereja kalian manusia dengan hewan bisa dinikahkan. Paham? Jadi kau jangan bawa ke Islam. Itu di kitab mana di gereja ada mengawinkan hewan? Mana mau saya buka ayat? Lihat saja di YouTube, lihat di YouTube gereja menikahkan. Mau saya buka ayat kamu? Gereja menikahkan manusia dengan hewan, bahkan ada dengan pohon. Mau saya buka ayatnya bahwa kamu diajarkan untuk menikah dengan kambing? Mau? Mana tunjukkan? Suma. Di mana? Dalilnya. Kamu jangan framing tunjukkan. Diskusi jangan teriak-teriak. Ya, makanya aku bilang ini otaknya teman kamu membahas dewa Molok, tapi dia mau menyerang Nabi Lut. Sembarangan kau Nabi Lut itu, dengarkan. Nabi Lut itu, dengarkan. Nabi Lut itu adalah nabi yang suci di dalam Islam. Dia diberikan hikmah dan ilmu. Walutan atainahu hukman wa ilman. Di kitab mulah Nabi Lut itu berlaku seperti hewan, diperkosa oleh anak kandungnya sendiri. Baca Kejadian 19. Gimana? Kan ada hubungannya. Nah sekarang langsung ke endingnya. Percuma kau cerita tentang Molok. Ini sekedar untuk menolong teman-teman ya, supaya keluar dari konsep. Bang Story. Silakan. Dewa Molok itu dewanya Nabi Islam. Oh, di mana Tuhannya Islam itu minta darah manusia? Di mana? Di mana? Jadi itu yang harus dimengerti ya, bahwa Dewa Molok ini itu adalah dewa siapa, kan gitu pertanyaannya. Iya. Dewa Molok itu, saya jelaskan dulu supaya Anda paham. Dewa Molok itu adalah dewa bangsa Amon. Oke? Ya, ntar. Saya izin turun dulu ya. Oke ya. Bangsa Dewa Amon. Nama lainnya adalah Dewa Milkom. Oke ya. Nah, Dewa Molok ini diimani oleh bangsa-bangsa Kanaan, Finisia. Oke? Itu letaknya dan juga itu adalah merupakan kebudayaan di Afrika Utara, Mesopotamia. Jadi nggak ada itu. Anda boleh baca di Imamat 18, 2 Raja-Raja 23, Yeremia 32 untuk mengetahui Dewa Molok itu siapa. Jadi jangan asal ngomong aja. Sudah jelas ya. Oke. Dewanya bangsa Amon atau Moab. Siapa bangsa Amon ini? Ya. Bangsa Amon ini adalah keturunan dari Nabi kalian. Kan gitu. Diakui tidak? Aduh, parah. Dia berasal dari anaknya yang mana? Bentar. Makanya saya tanya. Oke. Anda setuju ya? Siapa anak? Dengarkan. Anak daripada Amob itu ada keturunan daripada Nabi Lut. Nabi Lut. Ayo. Nabi siapa? Nabi Lut punya keturunan. Oke? Nabi Lut punya keturunan. Itu Nabi Lut kan? Loh, memang Nabi saya berasal dari sana. Nabi Lut kan? Yang penonton dan dengar ya jelas ya kalau cuma ngomong kalau Gak nyambung, kamu gak nyambung. Penonton udah dengar jelas ya, Zuma yang kamu gak nyambung. Di dalam Kejadian 19, dengarkan, bangsa Moab itu adalah keturunan daripada Nabi Lot. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Dari Lut, Nabi kalian juga. Gak ada hubungannya. Nanti saya baru saya naik lagi ya. Saya mau balik ke rumah.
Parah. Nama-nama dari Nabi Ismail punya anak itu siapa? Ayo. Ya Allah. Cuma udah bilang ya. Iya. Molok itu Nah, keturunan dia dari orang nabi Islam. kalian Nabi Lut, oke? Tapi dia wajib Parah. kalian sembah, oke? Parah. Jadi keturunan Amon itu Bani Amon, Bang Zuma. dengarkan. Bani Amon dan Halo. juga Moab itu selesai, adalah Bang Zuma. keturunan dari Nabi Lut, Saya bukan belum selesai, keturunan loh. dari Nabi Ismail. Nabi siapa? Nabi Jadi orang Islam. jangan kamu itu memfitnah, jangan kamu Fitnah framing. Itu Itu jangan Nabi kamu kamu nggak, framing. Ya, Nah, lu terus kamu nggak? Nabi Lut, kamu nggak? Nabi Lut, kamu Nabi kami, Nabi yang suci, Iya. bukan Nabi yang diceritakan di Jadi kitab dewanya kamu siapa? diperkosa oleh anak Dewanya gadisnya Dewa sendiri. Molok. Oke. Nah, sedangkan keturunan daripada Nabi Lut di dalam kitab yang Anda gunakan itu adalah Moab dan juga Dewa Amon. Molok itu dewa siapa? Nah. Dewanya Nabi mereka. Karena Nah, Dewa sekarang Molok itu berasal sekarang dari kalau Moab. kita Siapa? berbicara Anaknya mengenai Lot. tentang Nabi Dewa Molok, Itu kan sapi betina. kalau kita berbicara Dewa Molok Nabi itu Lut. adalah Kan tadi dulu bilang berasal dari kaumnya Amon atau Moab atau Amon kan? Amon, Siapa? Amon, Iya, Amon siapa? Amon. Anaknya siapa? Anak siapa? Anaknya Amon dari itu Lot. adalah Ben Ami. Ben Ami Iya, itu siapa? adalah Lot, anak di kedua dari Lut yang diceritakan di dalam di kitab mana? Kejadian. Kejadian di Al-Quran dong kalau bisa. Mana di Al-Quran? Anda tunjukkan. Di mana Nabi Lutnya? Tunjukkan di Di mana Al-Quran Lut menjelaskan bahwa Amon mana itu Lut? keturunan dari Nabi Lut. Di mana? Makanya gua Kalau bilang, saya, dengarkan, saya berbicara Berarti berdasarkan dong. Bible Perjanjian Lama. Di mana Di dalam kalimat- Kejadian 19, di dalam Lu Kejadian semua. 19, Mana sekarang Lut itu dikatakan Nabi di dengarkan, kitab Lut. dengarkan. Monggo. Di dalam Satu ayat Kejadian aja, 19, Al-Quran anak mengatakan Lut Nabi yang siapa? lebih tua ya? melahirkan anak laki-laki bernama Moab. Anak Lut yang kedua, yang perempuan yang memperkosa bapaknya ini dinamai anak-anaknya dengan nama Ben Ami atau Amon. Itu di dalam kitab yang kalian pakai, oke? Jadi jangan salto kemana-mana. Nah, Nabi sekarang siapa yang berkosa anaknya? Nabi siapa yang berkosa anaknya? tidak diceritakan di Al-Quran ada Nabi Lut. Di dalam Al-Quran tidak diceritakan ada Nabi Lut diperkosa anaknya. Hanya di dalam kitabmu. Dan saya yakin ini salah terjemahan. Di dalam Kejadian 19 kitab yang kamu gunakan, jelas sekali Lut diperkosa oleh kedua anak gadisnya dan melahirkan Nabi keturunan siapa? bernama Nabi orang Ami atau Islam. Amon atau Moab. Nabi Oke ya. orang mana? Nabi Nah, orang Islam. sekarang mari kita kembali kepada tema, Bung. Kembali kepada tema. Tuhannya Bani Israel dalam hal ini adalah Tuhan para nabi, tidak pernah meminta darah manusia, dan itu sudah dijawab tadi oleh saudara Adi. Sekarang Anda datang, sudah kabur juga. Mungkin story maker yang bisa membantu. Kalau Tuhannya Bani Israel tidak minta darah manusia, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa berdasarkan Efesus 5 nomor 2. Yang tadi sudah kabur. Sekarang tolong jawab saya. Makanya gue bilang tadi, siapakah Lot ini? Kan kita harus tahu nih, Lot ini adalah sepupunya si Abraham. Kan gitu. Jadi waktu terjadi pengorbanan itu, si Lot nih punya keturunan nih, kan gitu, yang berasal dari anaknya sendiri. Terus di Lot ini siapakah? Nabinya orang Islam. Yang saya tanyakan, di manakah Lot itu kan dikatakan nabi di kitab suci kamu, di Al-Quran? Kalau bisa satu ayat aja kan enak. Kenapa lari ke sana, Bung? Jangan pakai cara licik. Jangan pakai cara licik. Ini kita berbicara mengenai hey. Ini kita sedang berbicara mengenai darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jangan pakai cara-cara licik. Enggak, kamu bilang kitab kami, kamu punya kitab kami terus mengakui sebagai nabimu, kamu lucu. Lah, Nabi Lut di Al-Quran tidak diceritakan diperkosa sama anaknya, kecuali di kitab kamu. Di kitab kamu diceritakan Nabi Lut itu diperkosa sama anak gadisnya, 2 orang lagi. Silih berganti mereka memperkosa ayahnya sendiri. Oke? Nabi Lut di kitabmu mana? Kenapa lari ke sana? Gak ada hubungannya tema ini, gak ada hubungannya. Jangan kamu kaburkan. Sekarang saatnya Anda sadar, Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa? Jawab.
Kamu Jawab. ya, lucu ya. Yesus darahnya dipersembahkan Orang-orang kepada yang siapa? kitab kamu akui Saya kasih sebagai kamu nabimu. data. Di dalam Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3. Dengarkan. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan anaknya kepada dewa Molok. Paham? Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel, sabar. Katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah mempersembahkan hewan ternak. Kenapa Yesus kalian sebut sebagai hewan ternak? Kenapa? Apa alasannya Yesus kalian sebut sebagai hewan ternak? Karena kalian ingin mempersembahkan Yesus kepada Tuhan. Tetapi sayang, Tuhan tidak mau persembahan darah manusia. Nah, Aduh, kalau demikian berarti kalian mempersembahkan Kamu ya. ke dewa yang mana? Dengerin dulu Zuma. Jawab. Jawab Zuma, di mana Nabi Lut? Saya pikir tadi Kemana? Om bukan agama biasa itu mau bertahan, ternyata kabur. Makanya saya naik. Kalau Dia kalian ini ngantar mah kelas anaknya, dia ngantar kelas anaknya. coro, Dia kelas jemput coro. anaknya. Kamu Kelas kelas ikan teri coro. pakai helm Tunjukkan kalian. di kitabmu kalau Lut itu nabi mana? Kau ngutip Alkitab kamu. Saya cinta ya. Ini Allahu Akbar, apa hubungannya? Coba yang saya tanya, Yesus, dengarkan. Tadi kita sudah sepakat mendengarkan dari Oten, penyembah dewa Molok, mengatakan Tuhan Bani Israel tidak minta darah manusia, tapi darah hewan. Nah, sekarang sesi kedua adalah kepada siapa darah Yesus itu dipersembahkan. Jawab, saya diam. Pertontonan seperti apa ini? Pakai saya jawab ya. Jadi gini kawan-kawan, 6 bulan lalu ada teman saya, saya nonton Zuma nih di YouTube nih tentang ada nabi yang katanya diperkosa oleh anak perempuannya. Ada tadi kitab lu? Ada, gue bilang. Siapa itu? Nabi lu, gue bilang. Nggak mungkin katanya. Ini gue bukan nih Alkitab gue. Lut itu dia dihukum di Sodom Gomora. Terus dia ditiduri anaknya loh. Itu tahu nggak siapa? Nabi lu. Nabi gua gitu ya kata. Itu dia sampai stroke loh. Gua nggak bohong loh. Itu gue bilang tadi, kalau lu tahu Zuma, bagaimana Nabi lu itu yang lu katakan Nabi, kelakuannya bejat kayak gitu. Umat Paulus penyembah dewa Molok, kamu tidak usah bersandiwara kayak begitu. Yang menceritakan Lut itu diperkosa itu di mana? Di Al-Quran atau di kitabmu? Jangan kau pakai jurus Paulus di hadapan saya, nggak lucu. Nabi Lut. Di mana di Al-Quran diceritakan Nabi Lut itu diperkosa sama anak gadisnya? Di mana? Di mana? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sawin fasiqin. Saya masih ingat dalilnya. Kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari asap yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Nabi Lut ini diberi hikmah dan ilmu di Al-Quran. Di tempatmu di Kejadian 19, Lut diperkosa oleh anak gadisnya berdua silih berganti. Malu nggak tuh? Malu nggak? Malu dong. Nah, sekarang kembali ke tema. Kau nggak usah salto kemana-mana. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Di surah mana itu? Aduh. Al-Anbiya ayat 7 berapa itu? Al-Anbiya ayat 70-an ke atas. Oke? Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryah. China. Al-Anbiya. Al-Anbiya apa sih? Iya, Al-Anbiya. Coba kamu cari ayat sekitar ayat 70 sampai ayat 80. China. Wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. China itu gimana? China ya. Innahum kanu qauma sawin fasiqin. Udahlah.
Gak ada Oke, gunanya. jadi Nabi Lut di Al-Quran itu diberikan hikmat dan ilmu. Di kitabmu Lut diperkosa sama anak gadisnya. Mana Nabi Lut di sini? Utusan Lut di sini mana? Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryah lati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu Anbiya 70 ya. Nih dengerin. Anbiya 70 nih. Anbiya 70. Jadi Bang Adi, Wa Bang Adi, berarti kan baca ya Bang Adi ya. dan fa'anal kumur. Cari antara ayat 70 sampai ayat 80. Di situ ada. Jadi gini Bang Adi, Aduh, bagaimana kita detail yang tersebutnya mana? Oh, membukakan suatu penipuan. Jadi jelas ya, jelas bahwa Anda mencoba untuk lari dari kasus untuk membahas Nabi Lut. Tetapi Anda justru dipermalukan. Di Al-Quran Nabi Lut itu diberi hikmah dan ilmu. Di kitab kamu dituduh, difitnah, diperkosa oleh anak gadisnya sendiri. Tapi saya yakin itu salah terjemah. Karena itu bukan kitab kalian. Kalian menyesatkan kitab orang lain. Itu kitabnya orang Yahudi disalah terjemahkan. Saya yakin itu. Gak mungkin seorang Nabi Lut diperkosa oleh anak-anaknya sendiri. Gak mungkin. Nonton Ini adalah si Zuma ngomong gak ada. ini adalah satu tuduhan yang sangat bejat. Ya, Kamu yang nuduh secara terjadi tuh. Kamu yang nuduh. Jadi kamu cuma mengapa kamu mengikuti adat Yahudi, mengorbankan kurban juga setiap tahun? Itu perintah di Al-Quran. Perintahnya di dalam Al-Quran. Dengar. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 sekali. Tidak ada. Dengarkan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Itu jelas. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak itu Al-Quran ya. Hewan ternak. Kurbannya hewan ternak. Imamat 1 nomor 2 kurbannya hewan ternak. Matius 8 nomor 4 menurut Yesus kurbannya adalah hewan ternak. Menurut Yesus loh. Nah, Kristen korbannya adalah manusia. Pertanyaannya, jadi kamu setiap tahun mengadakan korban. Kalian untuk persembahkan siapa? darah Kamu Yesus itu kepada dewa mana? Cuma, Ayo. kamu mengadakan korban setiap tahun untuk siapa? Ini Allah sudah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, Nyanyi aja. Oke ya. Ada orang kita nyanyi aja di sini. Kita nyanyi aja yuk. Nyanyi aja yuk. Dia nyanyi loh. Mulai stres. Dulu ya. Kasian kali. Ya udah tanya jawab yuk gantian gimana? Boleh kasih os? Oke. Biar asik ya tadi. Jadi sudah jelas ya. Zuma ini membawa dalil bagaimana. Udah. Boleh saya bicara nggak? Mana jawabannya? Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Karena tadi sudah dijawab bahwa Tuhan kami tidak minta darah manusia. Darah Yesus dipersembahkan kalau bukan kepada dewa Molok, lalu kepada dewa siapa? Jawab. Nggak malu dia os. Gantian dia saya jawab ya. Jawab. Silakan. Ya, oke ya. Saya kasih waktu berapa menit? 2 menit kah? Oke. Jadi gini teman-teman, kenabian Lut itu di kekristenan tidak ada. Lut itu bukan nabi kekristenan. Bagaimana Alkitab menyatakan bahwa Lut ini, dia waktu selamat dari Sodom Gomora, dia itu disetubui oleh anaknya, 2 anak perempuan nih. Dan tidak mungkin kelakuan seorang nabi seperti itu. Makanya dalam kekristenan tidak mengenal kenabian Lut. Yang mengenal kenabian Lut adalah agama Yesus Zuma. Zuma dia menganut bahwa Lut itu adalah nabinya, dan nabi ini harus dicontoh. Contohlah nabi-nabi. Harusnya Zuma juga mencontoh, mengatakan kita ini kan anaknya nanti ini. Katakanlah, Nabi Lut tuh dia tuh menggauli anaknya. Kenapa? Itu nabi kita loh, harus ngomong kayak gitu Zuma ya. Itulah hebatnya. Terus maksudnya umat Islam harus mencontohi kitabmu gitu. Otakmu rusak. Itulah
sehingga AIDS di mana-mana di barat. Kenapa? Karena mereka mencontoh kitabmu. Ternyata AIDS itu dari bangsa kali. Makanya kamu sok bawa dalil, tapi nggak tahu. Kamu ingin umat Islam mempraktekkan kitab yang ada penyakit AIDS itu penyakit AIDS karena sesama jenis, karena ayah ibu nge-seks itu di barat. Di barat coba tengok. Kenapa? Karena mereka mempraktekkan kitabmu. Aneh kau. Saya jawab ya. Kitabnya sendiri mengatakan itu, nuduh ke Al-Quran, nuduh ke umat Islam. Itu uyul dasar. Kamu frustasi ya? Dan enggak. Terus ternyata agamamu mempersembahkan Yesus ke dewa Molok. Frustasi ya? Sampai segitunya isi kitabnya kok diminta. Dasar pengikut dewa Molok. Silakan Bang Sori. Jawab saja. Jawab saja. Kalian mempersembahkan Yesus itu ke dewa siapa? Jawab dong. Karena Tuhan kami tidak minta darah manusia. Imamat 1 nomor 2, Al-Hajj 34 minta hewan kurban. Nah, cara Tuhanmu kau serahkan anak Maria. Aduh. Jawab. Nangis. Silakan Bang Sori. Agama itu adalah agama Islam yang namanya Sodom Gomora. Nabi Sodom Gomora di laknatullah Allah. Bayangkan masa Nabi tinggal di situ jadi laknatullah. Kebayang nggak? Nabi yang beragama yang katanya Muslim gitu loh. Nabi orang Islam loh. Bagaimana dengan Tuhanmu yang terkutuk? Nabi dilaknat. Di mana dalilnya Nabi dilaknat? Yang dilaknat itu kaumnya. Nah, sekarang di kamu Tuhanmu justru yang terkutuk. Ayo. Kamu mau cari impas tapi nggak bisa, Bung. Kamu hanya menutupi Tuhanmu itu mati terkutuk dan darahnya dipersembahkan kepada dewa Molok. Sadar dong. Di mana? Sadar dong. Ayatnya dewa Molok itu Yesus Nah, Efesus 5 nomor 2. Itu dewa Efesus 5 nomor 2. Gak ada dewa di Molok. Nah, kalau bukan dewa Molok lalu dipersembahkan kepada siapa? Bisa buka ayatnya. Bisa buka ayatnya. Itu mereka itu suka sesama jenis itu di mana? Di Sodom Gomora. Yang Nabi siapa? Nabi Lut. Jangan ke Sodom Gomora, nggak ada hubungannya. Sekarang Efesus 5 nomor 2, Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Jadi gini, bagaimana si agama Zuma? Kenapa Sodom Gomora kamu bahas sedangkan Tuhanmu mati terkutuk? Gak usah kau bahas itu. Tuhanmu mati terkutuk untuk dipersembahkan ke dewa siapa? Jawab. Saya bingung kan, kenapa? Kau jangan malu-maluin bahwa Lut di kitabmu diperkosa sama anak gadisnya 2 bergantian. Kamu gak malu? Gak usah kau bawa itu. Siapa itu? Kalau disebut Nabi di kitabmu, dia dihinakan, dinistakan. Mana Efesus berapa? Ayat berapa? Pakai dalil. Muliakan. Dia nabi, dia rasul, dia nabi. Oke, di tempatmu dia adalah manusia yang diperkosa anak gadisnya secara bergantian. Kamu gak malu bahas itu? Kamu bangga? Kamu bangga? Kamu bangga? Kamu bangga? Saya katakan nabi, saya katakan rasul, kamu kaget? Kamu nggak kaget? Gitu. Si Juma kelihatan sekali dia benci sama Dasar bahlul. Luar biasa. Saya justru mau menyelamatkan kalian. Makanya saya tanya, darah Yesus itu kalian persembahkan kepada dewa siapa? Itu mau benci kalian, paham? Salib. Tetapi kamu di sini menyesatkan. Siapa yang saya sesatkan? Saya malah menolong kalian. Saya malah membantu kalian. Kalau kalian mengatakan saya menyesatkan, tolong jawab. Darah Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Kamu tidak Darah Yesus kau persembahkan kepada siapa?
Apa? Bukan Kamu kami yang tidak tahu persembahkan. apa yang kamu sembah. Bukan kami. Hei, Yesus membaca Efesus 5 nomor 2. Dia dipersembahkan kepada siapa? Dewa di sana diterangkan. Kalau Theos. Yesus tidak mempersembahkan, Dijawab saya. Yesus tidak mempersembahkan. Theos kepada mana? Tuhannya. Baca. Tidak Kamu ada baca pengampunan bagi Efesus manusia 5 lagi. nomor 2. Dan seperti kamu Nenek memang harus Mukiper, membinasakan. pengampunan itu hanya dengan tebusan darah. Imamat 4, Sudah terpilih Imamat sebagai orang yang 18, binasa. Imamat 20. Perintahnya, bahkan Matius 8 nomor Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan. Ayo, Oke. siapa yang mengajarkan persembahkan darah manusia anak Maria? Yesus Bisa berkata, Saya dong barang pakai siapa data. Aku ini sayang sama kalian. bukan orang dicampakkan dicampakkan ke dalam laut. Mulai dari nol ya. Jangan kau Bukan, Efesus 5 nomor 2. Imam, baca-baca. Data mana yang kamu butuhkan? Imamat 18 21, Imamat 20 nomor 3, Imamat 1 nomor 2, Mazmur 106. Mana yang kamu minta datanya? Tadi di surah mana si Lut itu? Yesus Surah mengajarkan mana? mempersembahkan darah hewan. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Iya. Saya ini sayang kalian. Paham? Tuhan Ya, silakan. Karena saya sayang kalian. Saya tidak membiarkan kalian jatuh ke dalam api neraka. Silakan buka Matius 8 siapa mau nomor 4. mengikuti Silakan. Saya tunggu. siapa mengikuti agamamu? Jangan ikuti saya, ikuti Yesus. Siapa mengikuti kamu? Neraka dulu di laundry. Siapa mau? Oke, Bapak dikatakan di kitab kami itu Lut itu adalah sepupunya Abraham. Dia itu tinggal di Jangan data-data yang tadi Matius 8 nomor 4. Kita lihat Data-data Matius 8 nomor 4. Saudari Dora, jangan ikuti saya, ikuti Yesus. Oke? Ini saya Justru bicara kita mengikuti Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban. menerima darah dari Yesus supaya Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan kurban, bukan mempersembahkan darah manusia. 8 nomor 4. Yesus Yesus mengajarkan mempersembahkan darah hewan, bukan darah manusia. Silakan. Kamu sudah menyelewengkan segala ajaran Yesus. Oke, gini. Coba kita lihat dulu ya, bisa Ajaran Yesus mempersembahkan hewan, Yesus bukan mengajar Matius 8:4. Udah tidak mengajarkan darah manusia, darah hewan yang Yesus ajarkan. Silakan. Oke, Matius 8 atau Lukas selamatkan. Oke, sudah. Enggak. Fokus utama kita. Dibacakan. Tunggu Reva. Ya. Fokus kita masih ke Nabi Lut ini. Deomolog. Kita bicara Deomolog Iya, dulu. Ya, Deomolog ini adalah dewanya Dewa Bani Molok Amon. atau yang Jadi dipersembahkan tadi? Dewa Molok atau yang dipersembahkan? Kenapa, Bang? Kita Dewa bicara Molok, Dewa Molok itu adalah dewanya orang ilah Kanaan. bangsa lain yang dipersembahkan manusia. Yang minta persembahan darah manusia, Iya. itulah Dewa Molok. Dewa Nah Molok sekarang itu sapi betina. di Islam atau di Kristen mempersembahkan darah manusia. Itu Dewa Molok. Di Islam atau di Kristen yang mempersembahkan darah manusia. Yang sudah Di mana membunuh manusia Dewa Molok dipersembahkan, itu cuma di sanalah Tuhan umat sebagai Dewa Molok. Allahmu. Di mana manusia dikorbankan, disitulah umatnya Dewa Molok. Sekarang tunjukkan Matius 8 nomor 4. Oke, tunggu. Host, tolong naikkan Gentry Sula. Gentry Sula. Udah ya. Sambil makan ya, sambil tidur-tiduran sambil makan. Silakan. Habis makan Oke. jangan lupa Bisa cuci piring ya. diperlihatkan tadi kata Bang Jumat tadi apa tadi? Matius Loh, sekarang 8 gimana nomor saya? 4. Matius. Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan, bukan darah manusia. Silakan. Oke, Dewa Molok. Oke, Dewa Molok itulah dewa bangsa Amon. Amon ini dari mana? Dari keturunan Lot. Juma sudah mengatakan benar. Juma tahu itu juga benar. Saya nggak tahu dari mana, nggak tahu juga. Tapi dia tahu ini, cerita ini ya, bahwa Dewa Molok itu adalah dewanya Bani Amon. Amon ini siapa? Keturunan dari Lot.
Lut ini dari mana punya keturunan yang dari tangan Bani Amon ini? Dari anak perempuannya. Lu kok bisa? Iya, karena anak perempuannya meniduri bapak. Siapakah Lut ini? Katanya atau tidak ya? Terus bisa nggak seperti itu seorang nabi? Iya, nabi ini sebenarnya tinggalnya di Sodom Gomora. Apakah Sodom Gomora itu tempat percabulan terbesar sehingga Allah menjatuhkan belerang di sana, menghanguskannya? Kenapa? Karena nabi itu mungkin tidak sanggup, tapi mencontoh. Makanya kenabian ini saya pun nggak tahu kenapa dulu dikatakan nabi. Kok bisa dia tinggal di percabulan sebesar itu dan akhirnya dia pun melakukan percabulan atas anak-anaknya. Tapi dia nabi loh. Coba bayangkan, agama apa yang bisa mengatakan seorang yang kelakuan seperti ini nabi? Jangan seperti inilah nanti kehidupan mereka ke depannya. Contohlah nabinya itu gitu. Makanya narasi yang disampaikan itu hanya mau menghujat ini, Bung. Di dalam Al-Quran diterangkan, kamu diam. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang rasul, setiap datang nabi kepada mereka selalu diolok-olok. Oke, saya tanya kamu. Ini kau olok-olok lagi. Nabi Lut lagi kau olok-olok. Nabi Lut di Islam itu adalah orang yang baik, orang yang suci, yang diberi hikmah, diberi ilmu. Di kitab kalian lah Nabi Lut itu dihinakan, direndahkan. Kenapa kamu tuduhnya ke saya? Kenapa kamu tuduhkan ke kami? Di kitab kalian itu, Lut itu diperkosa kedua anak gadisnya secara bergantian. Kenapa perilaku itu kamu cerminkan ke kami? Sementara kamu tidak lihat barat. Di mana AIDS itu datang, di mana agama orang homo, gay bisa dinikahkan. Bahkan di gereja kalian manusia dengan hewan bisa dinikahkan. Paham? Jadi kau jangan bawa ke Islam. Itu di kitab mana di gereja ada mengawinkan hewan? Mana mau saya buka ayat lihat saja di YouTube, gereja menikahkan. Mau saya buka ayat kamu? Gereja menikahkan manusia dengan hewan, bahkan ada dengan pohon. Mau saya buka ayatnya bahwa kamu diajarkan untuk menikah dengan kambing? Mau? Mana tunjukkan? Suma. Di mana? Dalilnya. Kamu jangan Dimana? framing di sini. Tunjukkan. Diskusi jangan teriak-teriak. Ya, makanya aku bilang ini otaknya teman kamu membahas Dewa Molok, tapi dia mau menyerang Nabi Lut. Nabi Lut itu, dengarkan, Nabi Lut itu, dengarkan, Nabi Lut itu adalah nabi yang suci di dalam Islam. Dia diberikan hikmah dan ilmu. Walutan atainahu hukman wa ilman. Di kitab mulah Nabi Lut itu berlaku seperti hewan, diperkosa oleh anak kandungnya sendiri. Baca Kejadian 19. Gimana? Kan ada hubungannya. Nah sekarang langsung ke endingnya. Percuma kau cerita tentang molok. Ketemu saya kamu di Makassar. Kenapa kamu kabur? Oke ya, saya selesaikan dulu Cuma ya. aku tantang kamu ketemu saya langsung diskusi ngopi saya langsung dengan kamu. Ya, sampai penyakit ini. Jangan sok teriak kamu di ngomong sini. Saya turun ya kalau oneng-oneng ini kayak gini kayaknya capek gue liatnya. Bentar, saya buka dulu nih hadis ini, bentar. Aku suka cuma sembarangan ngomong. Bukan sebentar. Saya mau cerita nih, dari kemarin saya mau cerita. Jangan teriak-teriak. Ini oneng-oneng ini kayak gitulah. Ya, capek deh. Bentar, buka dulu ini kamera nih. Tadi dia sembarangan dia bilang gereja mempernikahkan manusia dengan binatang. Saya buka ayat dia ini, bahwa dia diajarkan untuk mengawini kambing juga. Host, naikin si Suma, nanti saya ajarin adab sama dia. Diskusi jangan teriak-teriak. Nah nih, baca teman-teman. Kalian kalau mau main baca ayat kalian sendiri. Baca ya sendiri ya, hadis Tirmizi menjinahi hewan ya. Bahwa ia pernah berkata barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya, telah menceritakan dengan hadis ini. Ya, ini hadis Tirmizi 1375. Ya. Ini si Juma ini sembarangan dia mengatakan gereja memperkawinkan manusia dengan binatang. Hei, jangan monolog. Jangan ambil ayat-ayatmu. Minta tanggapan dulu tentang hadis itu, jangan di. Ya udah jelaskan itu. Nah, jadi saya gini. menanggapi si Juma. Sembarangan dia mengatakan gereja menikahi binatang. Ya, oke. Jadi ayat itu bercerita tentang hukum di pemerintahan pada waktu itu. Memang nggak ada hukum misalkan di Indonesia. Oh, berarti ada kamu bisa menikahi. gara-gara. Kamu bisa menikahinya. Di situ itu kan itu hari tahun lepas ada yang viral itu orang nikah sama kambing. Ya, dengar dulu ya.
itu tidak bicara tentang hukum agama, tentang hukum Tuhan gitu loh. Itu berbicara tentang hukum pemerintahan. Bahwasanya hukum berzina dengan binatang memang nggak ada orang yang menghukum, maksudnya pemerintah gitu loh. Itu kan. Aku mengkoperasi perkataan si Jumat tadi, dia mengatakan di gereja menikahi binatang. Ya oke, gini ya. Hadis itu berbicara tentang hukum dunia, bukan hukum akhirat. Nah, di Al-Quran jelas bahwasanya diharamkan bagi manusia mengeluarkan spermanya di luar. Nah, baru kamu halal mungkin, gitu loh. Menurut hukum Tuhan ya jelas haram, gitu loh maksudnya. Jadi itu hari tahun lepas ada yang viral dia menikahi kambing. Ya nggak apa-apa, tapi menurut undang-undang dilarang nggak? Kalau dilarang, kata Nabi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada ulil amri dan taatlah kepada pemerintah. Kalau kita tetap melanggar, masih kau minta kambing gitu kan untuk berhubungan, nah berarti kau dosa gitu loh. Walaupun hukum di Al-Quran memang sudah haram ya kan? Gitu loh. Gak nyambung ini Pak Munir. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ya hukuman. Ya gini ya. Kalau Al-Quran bicara hukuman berarti hukuman di dunia. Kalau Allah berbicara hukuman di akhirat berarti hukumnya neraka. Misalkan barang siapa mendekati zina, zina itu adalah perbuatan setan dan hukumannya nanti akan di neraka gitu kan. Misalkan dosa syirik kekal di neraka, orang kafir kekal di neraka. Nah kalau udah bicara neraka nih berarti hukumannya itu hukuman Tuhan. Nah kalau hukum itu berarti hukum pemerintahan, ya kan, hukum negara, beda gitu loh. Jangan disatukan. Itu loh dek. Kalau nggak punya rokok hukumnya apa, Bang? Nah, kenapa Bang Zuma tadi bilang bahwasanya di gereja itu mungkin diperbolehkan? Mungkin loh ya. Karena apa? Karena kata Paulus, barang siapa percaya dia mati di tiang salib, maka dia akan selamat. Jadi bebas kalian gitu loh. Karena Yesus sudah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat gitu loh. Lanjut. Apa, Os? Nah, kalau aku nggak punya rokok, halo, selamat siang, Hos. Selamat siang, abang-abang, kakak-kakak. Begini, Munir, tadi sudah jelas di dalilmu itu loh. Diperbolehkan kawin dengan binatang, asal jangan buang sperma di luar. Sudah jelas dilarang loh. Bagi pria mengeluarkan. Betul ya Munir ya, betul ya Munir ya Munir. Itu kawin dengan binatang. Saya komparasi ayatmu ya, saya komparasi ayatmu ya. Gimana sih? Imamat 18 ya, Imamat 18 ayat 23. Jangan engkau berkelamin dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, tadi saya sebenarnya kembali naik itu, sebenarnya saya sudah mau istirahat ya, tapi ada si Om bukan agama biasa. Nah, dia panjang lebar ku dengarkan bahas Dewa Molok gitu. Jadi saya ke atas ingin membahas itu, ingin membahas Dewa Molok dengan dia, karena akan berkelas. Tapi ternyata setelah saya ke atas minta pertanggungjawabannya dia, ternyata dia kabur dengan alasan, entah banyak alasannya. Oke ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya ke atas itu ya untuk membahas tentang Dewa Molok. Senang kali pun kalau ada orang yang mau membahas ini untuk membuktikan. Nah, kemudian yang saya temui tinggal siapa itu? Yang tadi tuh malah larinya ke Lut di kitabnya di Kejadian 19 itu jelas diceritakan diperkosa oleh anaknya sendiri. Nah, inilah yang ingin saya. Lalu kemudian dia melempar keadaan di mana itu adalah nabi kita. Nah, di Islam memang jelas Lut itu adalah nabi yang diberi hikmah dan juga diberi ilmu. Berarti dia tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan, kan gitu. Nah, lalu kemudian ada yang panik membahas tentang Islam katanya boleh menyetubuhi hewan.
Nah, makanya saya katakan tidak ada itu menyetubuhi hewan di Islam gitu ya kan. Nah, ini pernikahan apa? Makanya saya katakan ya di kitabmu juga, di gerejamu juga itu ada aneh dinikahkan sesama jenis. Bahkan kalau kita lihat yang lagi viral ada yang dinikahkan dengan hewan kan gitu. Ya kan teman-teman. Jadi kita bukannya mau memfitnah, mau menghujat. Kita sayang sama mereka. Makanya kita berikan mereka itu pemahaman yang baik. Kan gitu. Nih, menikah dengan hewan. Itu kan? Ya nikahkan siapa? Pasti adalah tokoh agamanya, kan gitu. Tidak mungkin kemudian mereka ini tidak dinikahkan oleh tokoh agama. Gitu loh, teman-teman. Ya kan, pasti yang dinikahkan adalah tokoh agama. Tidak mungkin bukan tokoh agama yang menikahkan yang kayak begini. Itu udah pasti tuh. Jadi kita nggak menghujat, kita memberikan fakta yang ada. Ya, bukannya kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan hinaan atau hujatan. Bukan. Kita berikan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ini yang menikahkan siapa kira-kira? Apakah ustadz yang menikahkan? Kan tidak mungkin ustadz yang menikahkan orang ini. Itu mustahil. Nih. Ini apa ini? Gagal berpacaran sebanyak 221 kali. Maka wanita ini putuskan menikah dengan guguk. Jadi malu. Gimana kalau sudah kayak begini nih? Ini aku mah tidak tanggung jawab. Ini apa ini? Gagal berpacaran. Ini Tribun ya. Gagal berpacaran sebanyak 221 kali. Akhirnya wanita ini memutuskan menikah dengan anjing. Di manakah wanita ini menikah? Jadi kita bukan menghujat. Kita tidak menghujat. Ini fakta. Ini fakta di lapangan. Oke. Nah, ini kita belajar buka Google nih. Mereka yang ngajarin kita kan. Ini apa namanya? Gagal berpacaran sebanyak 210 kali. Wanita ini putuskan menikah dengan anjing. Meow. Ini karena apa ini? Karena dewa Molok. Ini akibat dewa Molok. Kayak ginilah jadinya. Meong, meong, meong. Udah ngeri kali Udah ya teman-teman. Yang pasti kita sudah melihat bagaimana keadaan orang yang menyembah dewa Molok. Oten pening dikarenakan dewa Molok, sehingga kelakuannya aneh-aneh. Oke ya teman-teman sekalian, kita sudahi ya. Ini saya jadi mual. Jadi mual saya. Aduh. Tadi itu jujur saya katakan saya itu naik karena ingin kemudian berdialog tentang dewa Molok kepada Om bukan agama biasa. Tapi ternyata dia sudah kabur. Ya akhirnya kita tinggalkan. Komalnya kita juga dihapus. Ya kita direport lagi sama hotel-hotel karena mereka ketakutan dengan data yang kita berikan. Baik, karena di sini sudah mau sholat Jumat, sahabat, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, menjauhkan kita dari mara bahaya, memudahkan segala urusan kita yang baik, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadikan pasangan hidup kita menjadi orang yang soleh dan soleha.
ya. Yang terpenting kemudian Allah menganugerahkan kepada kita akal yang waras sampai kita meninggalkan dunia ini. Akal waras berarti kita tetap istiqomah di dalam ajaran agama Islam. Oke, saya pamit undur diri. Jaga kesehatan sahabatku semua, jaga kekompakan ya. Berhati-hati menjaga akidah ini, terutama anak-anak kita, agar mereka diberi edukasi untuk mewaspadai serangan-serangan halus dari penganut Dewa Molok. Saya pamit undur diri. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.